Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia tawadhu, dia menganggap bahwa dia itu di atas dari yang dia lakukan. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang bila dia tawadhu, dia menganggap bahwa dia di bawah daripada apa yang dia lakukan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-239 ini masih berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu mengenai tawadhu. Satu sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu sifat yang bila mana kita bersifat tawadhu, Allah akan tinggikan derajat kita baik di dunia apalagi di akhirat. Dan sebaliknya bila mana kita tidak bersikap tawadhu, Allah akan merendahkan derajat kita baik di dunia maupun di akhirat. Laisat tawadhu kaman jalasa fi wara'il majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi sadril majlis, walakin at-tawadhu man jalasa fi wasatil majlis wa ra'a annahu yastahiqqul julus fi wara'il majlis. Bukanlah tawadhu seperti orang yang duduk di belakang suatu majelis, namun dia beranggapan bahwa dia sebenarnya berhak duduk di depan majelis. Itu bukan tawadhu. Duduk ketujuh di belakang, tapi di hati ini ada, di hatinya ada, aku ini sebujurnya patut saja bang duduk juga di muka, cuma aku hendak di belakang aja. Nah itu kada tawadhu. Itu kada tawadhu. Karena dia masih beranggapan bahwa dirinya itu berhak duduk di muka. Tetapi tawadhu itu adalah orang yang duduk di tengah suatu majelis dan dia menganggap bahwa dia itu semestinya duduk di belakang majelis. Itu tawadhu. Nah, ini duduk di tengah umpamanya. Tapi hatinya itu beranggapan sebenarnya inya ini lebih layak di belakang, kada patut di sini duduknya. Nah, itulah orang yang tawadhu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi bukanlah tawadhu orang yang bila mana dia bersikap tawadhu, dia menganggap bahwa dia itu di atas daripada yang dia kerjakan. Tetapi tawadhu itu orang yang bila mana tawadhu, dia beranggapan bahwa dia itu di bawah daripada yang ia kerjakan. Contohnya ya seperti tadi. Nah, jadi orang yang duduk di belakang, orang yang duduk di tengah belum tentu tawadhu. Belum tentu tawadhu. Orang yang duduk di muka, orang yang duduk di depan bukan berarti orang itu takabur. Nah, tergantung bagaimana dia mengatur hatinya. Duduk di belakang duduk parak sandal. Nah, tapi di hatinya beranggapan aku ini patut saja ke muka duduk. Cuma aku kepingin di belakang aja. Nah ini orang takabur sebenarnya, bukan orang tawadhu. Orang yang tawadhu itu orang yang duduk di tengah majelis atau di depan majelis, tapi dia beranggapan bahwa dia ini patutnya duduk itu di belakang, di bawah. Nah itulah orang yang tawadhu. Al-mutawadhi' huwa alladhi idza ukrim
ra'a annahu la yastahiqqul ikram wa ra'a anna ghairahu aula bil ikram. Orang yang tawadhu itu orang yang bila dimuliakan, dia menganggap dalam hatinya tidak berhak dimuliakan, dan dia menganggap orang lain itu lebih berhak dimuliakan. Nah, itu bagian dari orang yang tawadhu. Bukan berarti inya kada mau dimuliakan, bukan berarti menolak dimuliakan. Dia mau dimuliakan orang untuk menyenangkan hati yang memuliakannya, tetapi dalam dirinya beranggapan sebenarnya inya ini kada berhak untuk dimuliakan. Banyak yang lain yang lebih berhak dimuliakan daripada dirinya. Nah, itu orang yang tawadhu. Inya mau dimuliakan karena menyenangkan hati yang memuliakannya, menyenangkan hati yang memuliakannya, mau dimuliakan walaupun hatinya berkata aku ini sepatutnya kada berhak dimuliakan, masih banyak yang lain yang berhak dimuliakan. Nah, itu adalah bagian daripada tawadhu. Kita misal datang ke rumah orang, dibukakan orang sudah hambal di sini, segan duduk nih, kan orang memuliakan kita nih. Mau kita duduki orang senang. Mau kita kada mau duduk di muara lawang, orang kada senang. Karena orang mengharap kita duduk di sana. Nah, duduk aja di situ. Mesti sahasta tilamnya kada baba, duduki aja. Tapi dalam hati tetap beranggapan sebenarnya aku ini kada patut dimuliakan. Banyak yang lain yang perlu dimuliakan. Nah, itu tawadhu. Itu adalah tawadhu.